Kakak kita mulai mawon nggih, sambil menunggu rekan yang lain biar nanti nggak terlalu malam, karena kita 3 JP. Asumsinya kalau tadi 3:30 selesai jam 6, berarti ini kita agak mundur sedikit, jam 6 lebih dikit lah. Oke, sebelum kita mulai, saya boleh minta tolong Kak Cahyo untuk memimpin doa. Monggo Kak Cahyo. Ya, baik teman kakak-kakak semuanya. Sebelum kita mulai pertemuan pada sore hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama, percayaannya dan caranya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cahyo. Kakak-kakak, pada sore ini kita sudah mulai masuk ke modul 2 ya. Modul 1 sudah selesai kemarin 1.1 sampai 1.6. Kita hari ini akan memulai modul 2, di mana sebetulnya modul 2 itu lebih ke nanti pada saat kita tatap muka. Ya, tapi ini sebelum menuju ke tatap muka ada gambaran-gambaran sedikit terkait dengan modul 2. Nanti ada 2.1 sampai 2.6. Tapi nanti untuk 2 dan sebagainya itu ada lebih kita kuatkan di tatap muka. Dan kedepannya ini kan nanti kakak-kakak akan mendiseminasikan kepada rekan-rekannya. Jadi sama persis apa yang kita lakukan. Jadi nanti ke depan juga sama kakak-kakak akan mendampingi rekan-rekannya menjadi fasilitator, baik kalau melihat jadi kalender akademik itu baik maya maupun tatap muka nggih. Itu sama prosesnya 3JP, 2JP dan itu dari modul 1.1 sampai nanti di aksi nyata dan sebagainya. Dan harapannya kakak-kakak dari modul 1.1 sampai 1.6 setidaknya kalaupun tidak terserap 100%, harapannya 80% bisa terserap biar nantinya bisa disampaikan kepada rekan-rekannya, karena kemungkinan nanti kakak-kakak itu akan mendampingi satu orang mendampingi 25 guru. Ini kan hampir semua guru-guru olahraga di Jogja juga suruh mendaftar semua gini. Jadi nanti mungkin nanti modelnya misalnya Kak Me daerah Ngerenak Sleman, mungkin yang akan dibimbing Kak Me rekan-rekan di wilayah Sleman, di rayon-rayon daerah segitu. Yang Gunung Kidul juga sama, Bantul juga sama, sekitar seperti itu. Dan kalau tidak salah nanti per orang 25 orang. Nanti ada tatap maya dan tatap muka. Selama kurang lebih bulan September sampai bulan November. Ya, dan sama seperti kita ini nanti ada tatap maya yang satu harinya bisa 3 JP, 2 JP sama. Jadi harapan saya apa yang kita belajar selama hampir 1 bulan bisa terserap, meskipun nggak terserap 100%, setidaknya 80% terserap. Kalaupun nanti ada yang masih bingung, mari nanti kita diskusikan di saat tatap muka nih. Kita belajar bersama nanti di tatap muka poin-poin mana yang masih dirasa kakak-kakak masih belum terlalu menguasai, karena nantinya kakak-kakak akan mentransfer ilmu yang sudah diberikan kepada rekan-rekannya di saat diseminasi. Gitu nggih kakak-kakak nggih. Nah, ini kita tinggal 3 pertemuan sama ini, Senin, Selasa, dan Rabu. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan tatap muka di BPGP. Insya Allah semua lulus, insya Allah semua akan lulus kan, untuk bisa mengikuti ke tahap selanjutnya dan untuk bisa tahap ke diseminasi. Yang mungkin kakak sudah membaca undangannya, yang harus disiapkan adalah nanti kakak membawa stopwatch, membawa baju olahraga, dan laptop, terus headset ya, karena headset itu akan digunakan nanti untuk kita mereview apa yang kita ajar. Nanti kita akan mereview praktek kita sendiri, sudah efektif atau belum, sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Gitu nggih kakak-kakak nggih.
Di sore ini kita akan sharing bareng terkait modul 1.1 kita 3 JP, nanti mungkin kemungkinan sampai jam 6. Izin share. Ini seperti biasa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, ini mungkin kakak-kakak juga nanti akan dikasih seperti ini, dan ini harus disampaikan kakak-kakak per halamannya ini harus disampaikan. Ini termasuk kesepakatan bersama, meskipun kita sudah tahu, tapi ini wajib disampaikan. Yang pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, pada hari ini kita akan belajar terkait modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran pertama, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Ya, nanti kita belajar terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Yang kedua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pada tahap ini peserta akan mempelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya. Konten yang dicakup meliputi 1. Definisi mengajar yang efektif. Yang kedua, kriteria mengajar yang efektif. Jadi ada 2 poin penting di dalam tatap maya ini yang nantinya modul 2.1 juga nanti akan kita terapkan di saat tatap muka nanti, kita kuatkan lagi. Nah, di sini agenda kita hari ini adalah berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Dan hari ini kita lebih ke pengalaman mengajar kakak-kakak semua. Terus nanti kita ada long term memorizing, jadi long term memory di mana nanti kita akan belajar terkait dengan yang ini, terkait dengan definisi mengajar yang efektif, kriteria mengajar efektif lewat model long term memory. Jadi kakak-kakak akan selalu mengingat, oh ini terkait dengan definisi mengajar efektif, terus kriteria mengajar efektif. Terus selanjutnya kita diskusi 5 kalimat kunci. Nanti kita akan bikin kelompok. Selanjutnya nanti presentasi per kelompok. Terakhir adalah refleksi. Total 135 menit hari ini atau 3 JP. Nah, kita masuk yang pertama, 20 menit yang pertama adalah berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Nih, sebelum kita mulai, bagaimana cerita pengalaman mengajar? Oke, sebelumnya ini ada sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut kakak-kakak? Ya, ini saya mau tanya Kak Nikita. Menurut Kak Nikita, pembelajaran yang efektif seperti apa? Pembelajaran yang efektif itu yaitu pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang jelas, lalu juga dikatakan efektif jika peserta didik itu aktif terlibat dalam pembelajaran. Selain itu juga bisa ada umpan balik dan juga mengacu pada adanya progres atau pengembangan seperti itu Kak, ada perkembangan seperti itu. Oke, ada progresnya. Oke, siap, matur nuwun. Kak Tri Aryani. Lagi cari apa ini tadi? Maaf lagi WA group. Oh, gitu. Apa ini tadi Kak? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut Kak Tri Aryani? Pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian apa ya? Pembelajaran efektif itu secara waktu juga sesuai gitu dengan yang sudah direncanakan. Jadi biar lebih efektif. Jadi ketika kita sudah membuat rencana, misalnya itu diselesaikan dalam misalnya 2 kali 35 menit dan itu efektif disampaikan berarti di situ. Tetapi ketika tidak efektif kan
nanti bisa pertemuan berikutnya seperti itu. Tujuannya intinya adalah tujuan pembelajarannya itu tercapai sesuai yang direncanakan seperti itu, Kak. Oke. Ini intinya tidak ada jawaban benar dan salah nggih, ini hanya persepsi dari kakak-kakak semua yang menurut kakak-kakak efektif seperti apa nggih. Selanjutnya menurut Kak Irham. Baik, menurut saya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi murid dan yang jelas menghasilkan capaian yang diinginkan. Artinya tujuan pembelajarannya tercapai. Itu, Kak. Oke, terima kasih. Kalau menurut Kak Azhar, pembelajaran efektif seperti apa Kak Azhar? Iya Pak, terima kasih waktunya Kak. Mohon maaf terlambat. Kalau menurut saya untuk pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran tersebut. Jadi tujuan pembelajaran tercapai Kak. Ini tujuan pembelajaran hampir semuanya sama nggih, tujuan pembelajaran nggih. Tercapainya tujuan pembelajaran ya. Jadi hampir semua jawaban itu oke. Oke, ini sekarang tulis di kolom chat. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJOK yang telah kakak-kakak lakukan di sekolah? Nah, nanti tulis saja dulu alasannya nanti. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJOK yang telah kakak-kakak lakukan di sekolah? Bisa ditulis di kolom chat. Monggo. Oke, terima kasih. Kak Wahyu di sini menulis 7. Alasannya apa Kak Wahyu 7 nih? Monggo Kak Wahyu. Di sini alasan kedengeran ya Kak ya? Suaranya jelas. Kecil banget ya Kak? Oke, jelas. Jelas ya? Mungkin didekatkan itunya apa namanya suaranya yang ya. Oke, jelas ya suaranya? Ya udah, yuk monggo. Saya ini perlu ganti ini. Ini Kak, kalau dari saya karena ini saya lebih yang cewek Kak, terutama yang cewek itu saya untuk memotivasinya atau masih ada sebagian cewek itu misal dari 10 itu mungkin ada 4 atau 3 itu yang masih kurang antusias dalam hal olahraga Kak. Jadi kadang masih asik dengan dirinya sendiri sama kelompoknya itu Kak. Seperti itu Kak. Oke, berarti menurut Kak Wahyu memberikan nilai 7 terkait dengan skor efektivitas pembelajarannya karena masih beberapa perempuan ya yang masih belum bisa dikendalikan dalam arti seperti itu nggih. Ya, seperti Kak. Oke, di sini ada Kak Nathanael 8. Monggo. Ya Kak Andika, terima kasih waktunya. Mohon maaf ini saya off cam karena kameranya baru error. Begini Kak, kenapa saya memilih 8? Karena menurut saya sudah mempersiapkan pembelajaran saya dari awal itu bagaimana saya mengatur
menyapa mereka terlebih dahulu, bagaimana keadaan mereka, dan habis itu saya masuk ke inti, dan di mana di inti itu kalau seandainya saya hanya menggunakan teknik yang begitu-begitu saja, menurut saya itu juga kurang efektif ya. Maka dari itu saya biasanya menggunakan permainan yang dimana mengajak keseruan dari anak-anak ketika melakukan pembelajaran. Ya walaupun terkait tadi masih ada banyak kekurangan yang mungkin saya masih miliki, tapi menurut saya dari skala itu saya berani mengatakan 8 karena dari anak-anak sendiri mereka juga ikut senang dalam pembelajaran ketika melakukan pembelajaran olahraga itu melakukan permainan. Karena kalau dengan hanya seperti itu saja mungkin anak-anak juga akan bosan. Contohnya ketika menendang bola ya nendang bola aja tanpa ada teknik seperti apa. Itu mungkin anak-anak akan menjadi sangat bosan sekali. Karena pengalaman saya dulu juga ketika menjadi atlet juga kalau cuma seperti itu aja kan juga akan ada kebosanan sendiri ya. Jadi melalui itu kita ubah dengan permainan akan menjadi lebih menyenangkan. Mungkin seperti itu Kak dari pengalaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nathaniel. Di sini juga Kak Iksan juga memberikan nilai 8 untuk pembelajaran Kak Iksan. Monggo bisa jelaskan Kak Iksan kenapa memberikan nilai 8. Ya, baik, terima kasih Kak. Di sini saya memberikan nilai 8, itu yang pertama mungkin saya melihat dari indikator yang sudah saya tetapkan sebelum pembelajaran, kemudian masuk ke pembelajarannya bagaimana formasi-formasi yang saya laksanakan untuk mendorong anak-anak mencapai ke indikator yang sudah kita tetapkan, baik itu indikator dalam hal kognitifnya, afektif, dan psikomotor. Cuman mungkin yang duanya lagi, mungkin kadang saya sering agak kurang efektif dalam masalah waktu, tapi bukan masalah waktu pembelajarannya, tapi terkadang karena anak-anaknya keasikan, sehingga kadang kan kita udah punya rencana nih, udah aktivitas A masuk ke aktivitas B dan lain-lain. Nah itu yang membuat akhirnya harusnya anak-anak merasakan waktunya lebih lama ataupun harusnya lebih cepat, akhirnya itu tertabrak gitu Kak. Makanya kalau secara indikator keberhasilan saya kasih nilai 8, cuman untuk waktu mungkin agak meleset dari apa yang sudah kita tetapkan. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Iksan, berarti bisa dinaikkan jadi 9 ya kalau sudah. Harapannya bisa naik 9 ya nanti nilainya. Siap. Nanti di sini juga ada Kak Mei 7,5 antara 7 sama 8. Kenapa nggak langsung 8 gitu? Ya baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Kalau saya menilai saya sendiri di masing-masing kelas itu sebenarnya nilainya berbeda-beda, juga tergantung dengan kondisi di kelas masing-masing. Ada kelas itu mungkin tujuan pembelajaran atau dan sebagainya sudah tercapai, mungkin bisa 8, 8,5 bisa. Tapi ada satu kelas itu juga yang dengan kondisi murid yang berbeda, itu bahkan 7, bahkan bisa kurang karena mungkin saya juga kurang efektif waktunya, banyak kegiatan di luar pembelajaran, itu menjadi penilaian saya menjadi 7,5. Saya mengambil rata-rata 7,5. Nah, kalau yang kurang dari 7 tadi, saya menilai bahwa kegiatannya itu seringnya itu di hari itu. Contoh anak itu kelas 3 itu olahraga di hari Rabu. Kebetulan kegiatan sekolah, kegiatan luar itu juga bertepatan di hari Rabu seringnya. Akhirnya tujuan pembelajaran yang diinginkan itu kurang tercapai dan kemarin juga PSAS juga nilainya juga kurang seperti itu Kak. Jadi saya rata-rata saya nilainya kalau yang tahun ini 7,5 seperti itu Kak. Tapi di kasus yang lain ada kelas yang memang benar-benar efektif itu mungkin bisa sampai 8, 8,5 saya. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Mei. Berarti kesimpulannya nih Kak Mei ini bisa memberikan nilai lebih bagus ya. Cuma ada beberapa kelas yang memang masih belum bisa dimaksimalkan nih Kak Mei. Betul. Yang iya. semuanya 7. Oke.
Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kita masuk ke long term memory. Di sini kita akan belajar terkait dengan aspek 9 aspek pembelajaran efektif yang tadi saya sampaikan, tetapi menggunakan long term memory. Nanti kakak-kakak bisa mengikuti gerakan saya, di mana nanti gerakan-gerakan yang saya lakukan nanti akan dicontoh atau ditiru oleh rekan-rekan dan selalu diingat sama rekan-rekan, oh ini seperti ini arti dari tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa, pengajaran berdiferensiasi, ada pemrogesan dan pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi aktif, penilaian dan evaluasi dan keselamatan. Gitu ya. Nanti satu-satu kita belajar terkait dengan gerakan-gerakannya. Nah, nanti kakak bisa ikutin gerakan yang saya praktekkan. Saya kebetulan nggak ahli dalam gerakan-gerakan, nggak ahli di senam juga, tapi semoga bisa memberikan contoh, setidaknya paham sama kakak paham gerakan-gerakan saya. Jelas ya? Saya jelas ya? Atau saya tak bikin ini aja, nggak usah ada layar belakangnya. Saya bikin normal dulu aja. Jelas ya? Oke, tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Kakak-kakak bisa menirukan kedua ujung tangan kita bertemu seperti ini. Oke. Terus dijulurkan ke depan ya, tujuan pembelajaran. Kelihatan nggak? Tujuan pembelajaran. Oke. Digabungkan Kak Wahyu, digabungkan ini. Nah, dirapatkan ini. Nah, tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Ke depan ya, tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Jadi kedua tangan ini seperti kita merangkul angin itu loh, seperti kita mengambil angin ke depan. Nah, keterlibatan aktif siswa, mengangkat kedua jempol, aktif siswa, keterlibatan aktif siswa. Nah, seperti Kak Usman. Kita merangkul angin tapi jempolnya dinaikkan. Jadi keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Itu kedua tangan menunjuk kedua tangan ini, jarinya dinaikkan. Nah, itu dimainkan naik turun. Pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Oke, kita ulang dari pertama. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat, ada pemrogesan dan pentahapan konten. Jadi seperti ini, agak miring, pemrogesan dan pentahapan konten. Pemrogesan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ini kedua tangan terbuka gini, kedua tangan terbuka seperti ini. Terus dinaik turunkan. Dinaik turunkan penjelasan dan demonstrasi keterampilan kan. Jadi kedua tangan terbuka, terus tangan menutup dan membuka dan direntangkan seperti peregangan lengan. Jadi gini nih. Nah, seperti ini ya. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke. Yang keenam, umpan balik.
umpan balik. Umpan balik. Tangannya ke depan. Ya, seperti kita mengoper bola tapi dikembalikan lagi. Umpan balik. Umpan balik. Oke, kita ulang dari 4 ke 6. Ada pemrogesan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan demonstrasi keterampilan, ya seperti ini. Ya. Yang keenam, umpan balik. Yang ini umpan balik. Yang tadi penjelasan dan demonstrasi keterampilan seperti ini. Penjelasan demonstrasi keterampilan, umpan balik seperti ini. Yang kelima, komunikasi efektif. Jadi tangan seperti ini, komunikasi. Wah, ini Kak Usman sudah ahlinya ini. Kayaknya saya rasa bukan saya yang mengajarkan ya. Mungkin Kak Usman atau Kak Nikita lebih ahli ini kayaknya malah ini. Komunikasi, ini komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif. Terus yang ke-8, penilaian dan evaluasi. Kita seperti megang buku seperti ini. Nah, seperti ini. Aduh, kameranya mana? Ya, seperti ini ya. Terus penilaian kan kita menilai, tangannya penilaian, evaluasi. Nah, penilaian, evaluasi. Terus yang ke-9, keselamatan. Keselamatan itu keselamatan. Oke, saya ulang. Saya nanti tunjuk ya. Coba Kak Usman coba yang mungkin dah ahlinya. Kak Usman, tujuan pembelajaran. Oke, atau mungkin Kak Usman sendiri bisa menyampaikan tujuan pembelajaran keterlibatan aktif siswa. Monggo Kak Usman. Dari 1 sampai 9. Nanti kalau lupa saya diingatkan loh, Kak. Oh iya, siap. Tujuan pembelajaran. Keterlibatan siswa aktif. Keterlibatan aktif. Jadi seperti merangkul angin itu. Keterlibatan aktif siswa. Pengajaran berdiferensiasi. Ada pemrogesan dan pentahapan konten. Penjelasan dan demonstrasi. Penjelasan dan demonstrasi. Ya, ini sebenarnya. Ya, demonstrasi. Umpan balik. Komunikasi efektif. Penilaian dan evaluasi. Betul ya, Kak? Keselamatan. Terima kasih Kak Usman. Saya minta yang ahli-ahlinya dulu. Kak Nikita, coba Kak Nikita. Yang ngajar di SLB ini lebih ahli, terbiasa. Monggo Kak Nikita mana nih Kak? Iya Kak. Monggo Kak Nikita. Oke. Yang pertama tujuan pembelajaran. Yang kedua ini dikedepankan ditusuk ke depan itu. Iya, ini sudah tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua keterlibatan aktif siswa. Jadi seperti meluk angin terus ini. Lalu yang ketiga pembelajaran diferensiasi. Yang keempat ada pemrogesan dan pentahapan konten. Ini. Lalu yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan itu seperti ini. Setelah itu umpan balik itu ini. Ya, dibuka lalu menggenggam. Lalu setelah itu nomor 7 komunikasi efektif. Ini. Lalu yang ke-8
penilaian, evaluasi, dan yang ke-9 keselamatan. Ya, Oke, itu. terima kasih. Yes, sama-sama. Saya yang belum kali. SMK, monggo kali. Maaf Kak, saya baru masuk Kak, ini tadi jaringannya terputus Kak, jadi saya belum bisa ngikuti dari tadi. Maksudnya apa? Oke. Mungkin yang lain dulu Kak. Ya maaf. Oke, Ini baru nanti saya mengikuti. dulu Kak. J, siap. Kak Ahmad Nur Wahid, monggo. Kak Ahmad. Halo Pak, mau izin Pak. Hari kita jalanan ini Pak. Oke. Kak Badri. Baik Kak, terima kasih waktunya. Mohon dibetulkan nanti ya. Ini. Suaranya Kak Badri, suaranya. Nah, ya. Untuk gerakan penjelasan tujuan pembelajaran, gerakannya seperti ini. Kedua, keterlibatan siswa aktif. Ulang saya, tujuan pembelajaran nusuk ya Kak ya. Tujuan pembelajaran nusuk ke depan. Oh ya, tujuan pembelajarannya nusuk ke depan. Kemudian keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa merangkul angin Kak. Merangkul angin. Keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Ya, oke, terima kasih. Pengajaran yang bermakna tadi. Pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Gini ya Kak. Kemudian ada progres dan pentahapan konten. Ya, naik gitu ya Kak. Ada ya. Kemudian penjelasan dan pendemonstrasian keterampilan. Penjelasan tadi di tangannya dikepal, terus dikepal gitu ya. Demonstrasi keterampilan kan. Ya. Kemudian umpan balik tadi ke depan terus ke gini ya. Ya, umpan balik. Umpan balik. Ini kemudian komunikasi yang efektif. Ini kemudian penilaian dan evaluasi, kemudian keselamatan kayak gini ya. Gini ya. Terima kasih. Oke. Satu makasih, lagi. Kak. Terima kasih. Satu lagi. Kak Klik, monggo Kak Klik. Ini Kak Klik terkenal juga ini Kak Klik. Saya tuh kemarin wasit renang bareng sama teman-teman dari Gunung Kidul pada kenal Kak Klik ini. Wah, terus kemarin pas penarikan di Kajar juga kenal Kak Klik, orangnya terkenal ya. Wah, enggak lah, itu buat gitu. Ya Pak, terima kasih ya untuk saya akan mencoba, mohon koreksi ya Kak Adian ini ya. Yang pertama untuk 9 aspek pembelajaran efektif ya. Tadi untuk yang tujuan pembelajaran pastinya tangannya maju ke depan ya Kak ya. Ya, Kemudian keterlibatan aktif siswa itu merangkul angin ya gerakannya, ya agak merangkul angin ya. Kemudian pengajaran berdiferensi ya tangannya kayak Upin Ipin gini ya. Nah, itu malah sudah long term memory sendiri itu Kak. Ya. Kemudian ada pemrograman dan pentahapan konten. Ya ini saya bandingkan ini semut, ya, ada semut untuk naik ke atas. Kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Itu tadi penjelasan sini Kak, menjelaskan kan kita menjelaskan tangannya ke depan. Tangannya menjelaskan. Ke depan ya Kak, demonstrasi keterampilan kan lebih ke dominan gerak kan. Ya. Oke ya. Untuk penjelasan dan demonstrasi ke depan, kemudian tarik ke belakang. Kemudian untuk umpan balik, tadi umpan balik, umpan ke depan, umpan
umpan balik gitu. Balik ya. Hampir sama dengan penjelasan demonstrasi ya Kak? Iya, cuma bedanya penjelasannya menjelaskan. Kita menjelaskan. Nah, terus tangannya nggak usah ditekuk, tapi jari-jarinya yang ditekuk ini. Oh ya, betul. Demonstrasi keterampilan. Kemudian untuk komunikasi efektif tadi ya, cuap-cuap, terus oke. Nah, oke. Kemudian untuk penilaian tadi, untuk gerakan seperti menulis dan mengibaskan kertas ya. Evaluasi ya, penilaian dan evaluasi. Oke. Kemudian keselamatan ya, keselamatan kita perlu tubuh sendiri dan oke. Itu ya kakak, jadi ada 9 aspek pembelajaran efektif yang nanti kakak perlu ketahui ini. Ya, itu ada tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, ada pemrogresan, ya ada progres, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik itu juga penting kan, udah umpan balik, komunikasi efektif. Nah, kan banyak kan sekarang komunikasinya enggak efektif kan, komunikasi efektif. Dan penilaian evaluasi itu harus ada, di antaranya adalah keselamatan, karena keselamatan siswa itu yang utama ya, poin 9. Itu kakak-kakak dan gambarannya nanti kita ulang lagi pada saat tatap muka. Nanti saya ini aspek pembelajaran efektif seperti apa dapat peraga ya, diperagakan. Nah, ini mohon long term memorinya bisa dikuatkan ya, memori jangka panjangnya ini harapannya bisa menjadi teringat terus. Oh, tujuan pembelajaran seperti ini. Keterlibatan aktif siswa seperti ini, pengajaran berdiferensiasi seperti ini, ada pemrogresan, ada penjelasan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan keselamatan. Dan ini pun nanti akan kakak-kakak transfer juga nanti ke rekan-rekan semuanya, rekan-rekan. Tetapi nanti dengan mungkin saya sepakat dengan Kak Keli ini, Kak Keli mempunyai gambaran tersendiri. Itu bagus gitu. Jadi tidak harus terpaku dengan saya yang jelas bisa tersampaikan. Jadi long term memorinya untuk pada teman-teman bisa terserap seperti itu. Mungkin dengan menggunakan semut berjalan atau monggo, terserah nggih, monggo. Fleksibilitas dan atau kreativitas kakak-kakak. Tapi ini karena ini penting harus disampaikan kepada rekan-rekan nanti pembelajaran efektif. Nah ini tadi lagi ikuti gerakan saya ada sudah nggih tadi nggih. Nah di dalam pembelajaran efektif ada 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Nah, 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Nah, itu gerakannya seperti apa ya kira-kira ya? Nah, ini ada 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Yang kriteria pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Berpotensi tangan kiri membuka. Tangan kiri membuka, kakak monggo tangan kiri membuka. Membuka menghadap ke atas seperti orang meminta itu. Seperti ini. Oke. Cek, tes. Suara saya masuk? Masuk, Kak, masuk. Oke. Saya kira kakak bisa ikut mempraktekkan nggih? Kok soalnya di sini kok nggak ada gambarnya, takutnya sinyal saya yang terganggu. Masuk, ada gambar semua ini, cuma hanya Kak Nikita sama Kak Wahyu juga gelap ini. Oh, sinyal saya yang ini. Masuk, Kak, masuk. Oke. Cuma mempraktekkan nggih? Ya, masuk, Pak. Berpotensi tangan kiri menghadap ke atas,
Oke, sinyal saya ya. Kelihatan kok, Kak. Sudah stabil? Kelihatan. Jelas, Kak. Di sini bagus. Oke. Dari sini jelas. Menghadap ke atas, tangan kanan dikepal, tangan kanan dikepal, dipukul-pukul ke tangan kiri. Berpotensi. Nah, seperti Kak Usman ini. Berpotensi meningkatkan, kedua tangan mengangkat telunjuk ke atas, meningkatkan, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, Nah, dipukul motorik ya, kita kan kalau nggak bisa seperti ini, motorik siswa. Ya, berpotensi meningkatkan motorik siswa. Masuk ya suara saya ya? Jelas ya? Masuk. Jadi internet saya bunyi tulisannya. Oke, saya ulang lagi. Berpotensi meningkatkan motorik siswa. Oke. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu belajar. Seperti kita menggumpal kertas, memaksimalkan aktivitas seperti lari, waktu belajar. Jadi seperti kita ada jam seperti ini, waktu belajar. Kita megang jam sambil dipukul-pukul jamnya. Memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran. Terus yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Ini ya seperti dengan yang tadi ya, tujuan pembelajaran hampir sama. Telapak tangan saling menghadap, dijalurkan ke depan. Sesuai level pengalaman, jadi level tangan kiri, tangan kanan di level semua peserta didik, sesuai level semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasi tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tangan kanan mengepal seperti tadi itu, berpotensi ya, memukul berpotensi mengintegrasikan tujuan pembelajaran seperti sesuai tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan mengintegrasikan tujuan pendidikan
dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, saya ulangi, G. Yang pertama, berpotensi, ya, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik. Keterampilan motorik. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level peserta didik. Yang keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pembelajaran, seperti tadi tujuan, dalam ranah kognitif, Putus-putus enggak ya suaranya? Iya, lag. Sinyalnya Mungkin terbentar. Ardika ini. Oh, Ya, iya. sinyal utamanya ini. Betul. Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini. Indikatornya ini. Asisten ini. Diganti asistennya. Ya, Usman, silakan. Kak Usman. Berpotensi. Gebu-gebu kan saya diulang. Meningkatkan keterampilan motorik. Wah, sudah mahir ini. Yang kedua, Kak Nikita kedua. Oh hilang ini tulisannya. Hilang. Jam kosong. Dampaknya cangkringan mungkin hujan ini. Kedua, memaksimalkan aktivitas itu pembelajaran. Ya. Cakep. Ketiga, sesuai dengan level. Latihan diseminasi nih. Pengalaman peserta didik. Ini ya, yang keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif. Psikomotornya tadi apa ya? Afektifnya gimana ya? Afektif. Oh, iya. Oh gini. Oh. Oke Kak, maaf Kak, tadi Ya, terganggu ya? Ininya ya? Ya, kelempar kayaknya. Iya, Kak. Ya dilanjutkan Kak Wahyu, Kak. Ada asisten nggak? Selesaikan Kak Wahyu ini. Aman. Oke. Yuk presentasi. Iya, kriteria pertama. Oke, Kak Wahyu berarti. Tadi Kak Wahyu memberikan sama gini ya Kak ya. Saya tuh tidak ahli memberikan semangat kepada
peserta didik dalam artian kalau biasanya guru-guru SD itu lebih bisa memberikan semangat kan, memberikan oh bagus, keren, berikan tepuk tangan yang meriah. Itu perlu nanti kakak-kakak pada saat diseminasi untuk menghidupkan suasana kelas. Karena saya nggak biasa di kampus nggak pernah biasa. Ayo ya semangat ya. Kalau biasanya kan kayak yang di SD, yang di SMP sering melakukan seperti itu ya. Tapi saya ingin mencoba nanti misalnya ini kriteria 1, Kak Usman bisa menjawab. Beli semangat tuh Kak Usman. Misalnya semangatnya saya pernah sempat baca terkait dengan memberikan semangat seperti itu. Nah, ini ada power wash untuk Kak Usman, wash gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau monggo nanti ke depannya saya nggak bisa sebetulnya. Saya nggak ahli seperti itu. Jadi nanti kakak-kakak bisa menerapkan itu, monggo cari kreasi-kreasi sendiri. Nanti pada saat diseminasi bisa memberikan penguatan di saat pembelajaran tatap maya biar suasananya rame atau lebih mengena seperti itu. Karena saya nggak ahlinya seperti itu. Tapi ini saya mencoba karena ini untuk juga merangsang kakak-kakak untuk kedepannya harus seperti itu. Oke, jadi nanti kalau setelah menjawab kita beri tepuk puas untuk Kak Wahyu, wash gitu ge, atau beri kalau nggak tepuk wash gitu ge. Oke, yang kriteria pertama, monggo Kak yang belum Kak Irham. Kak Irham, tadi Kak Wahyu melempar ke yang lain ini. Kak Irham, monggo. Kriteria pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, ya? Boleh. Yang sebetulnya itu nggak masalah, yang penting mengena long term memorinya kakak-kakak mengena dan nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan dan bisa nanti akan diterapkan dalam pembelajaran. Oh, kriteria yang pertama adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik misalnya, keterampilan motorik siswa. Dipatenin dong. Yang kedua mungkin Kak Cahyo memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Aman. Memaksimalkan. Nah, iya. Mas. Aduh, aktivitas waktu pembelajaran. Nah, iya, maturun. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Monggo Kak yang belum Kak Wahyu tadi belum ya? Dan melempar ke siapa tadi Kak Wahyu? Nah, oke. Sesuai yang kriteria ketiga coba. Suaranya belum. Oh, suaranya ini agak susah ya Kak. Ini suara saya tuh kurang tahu pakai kalau di rumah. Oke. Sesuai dengan level pengalaman semua. Oke. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kak Hendra belum ya? Kak Hendra nih, Kak Hendra. Berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Wah, keren. Udah. Bisa semua nih kayaknya kakak ini. Udah mengena semua ya di memori kakak nggih? Oh, belum, Kak Wahyu belum ya? Belum. Oke, coba Kak Iksan dari 1 sampai 4. Oh, siap. Yang pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Ya, keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas
dan waktu pembelajaran. Kedua, yang ketiga sesuai dengan level pemahaman dengan level pengalaman semua peserta didik. Level ini lagi ya, level kan udah level lah, tingkatan naik meningkat. Sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan yang keempat, berpotensi meningkatkan tujuan mengintegrasikan, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, kemudian afektif dan psikomotor. Itu Kak. Oke. Terima kasih sudah bisa semua. Nanti di akhir kita mengulang lagi 9 aspek sama 4 kriteria ini. Tapi kita lanjut dulu. Nanti saya ulang lagi, nanti tadi belum saya beri tepuk ya. Kita beri tepuk WOS untuk Kak Ihsan. Tepuk WOS. WOS. Gitu ya. Oke, nanti kakak-kakak bisa mengembangkan sendiri terkait ini, yang terpenting bisa mengena, bisa termemori dalam ingatan jangka panjangnya kakak semua. Nah, ini diskusi 5 kalimat kunci. Ini 20 menit, nanti saya akan lebih, biasanya belum selesai. Nah, diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini tidak usah, tugas Anda adalah membuat dalam bentuk PowerPoint hasil diskusi kelompok terkait beberapa kalimat kunci yang ada di pembelajaran 1, ada di slide berikutnya. Gunakan pertanyaan pemantik berikut sebagai bahan diskusi. Nih, pertanyaan pemantiknya. Nah, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK? Yang kedua, ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Nah ini bisa di screenshot dulu ya kakak. Nanti diskusi ini sudah di screenshot. Sudah ya. Nah, ini 5 kalimat kuncinya. Tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan aktivitas motor peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik harus memaksimal aktivitas atau waktu mempraktekkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Keempat, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang kelima, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Nah, ini 5 kalimat kunci untuk kita diskusikan, dan ini adalah pertanyaan pemantiknya. Mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK? Yang kedua, ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Oke, kakak, saya tutup dulu share screen-nya. Mungkin saya bikin 6 saja ini, 6 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, saya bikin 6 ya, biar 3-3.
Bentar Kak, saya cancel dulu.